Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu yang berkaitan dengan Tariqul Khalas wan Najah huwa bil ittiba wa tarkil ibtida. Jalan untuk selamat adalah dengan ittiba dan meninggalkan bid'ah. Jalan selamat itu dengan kita ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW dan meninggalkan yang namanya bid'ah. Baik, kita baca di sini. Kata penulis, qala Syekhul Islam fi Kitabil Ubudiyah. Berkata Syekhul Islam Abdul Halim Ahmad Ibn Ahmad At-Taimiyah, beliau mengatakan wajima'uddin aslan, pokok agama itu ada dua. Ini dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, antum bisa cari ya, kitab Ubudiyah ya, sudah diterjemahkan bukunya, bahwasanya pokok agama itu ada dua. Apa itu? Yang pertama, alla na'budu illallah, tidaklah kita beribadah kecuali hanya semata-mata kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini pokok yang pertama, dengan kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita semata-mata untuk Allah, dan kita menyembah hanya kepada Allah semata. Sedangkan yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'a, dan tidaklah kita menyembah kepadanya kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan, yaitu melalui lisan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan ittiba.
Kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya dari agama yang mulia ini, yang kita kenal dengan istilah ittiba, yaitu kita mengikuti, mencontoh, berjalan di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan itulah yang disebut dengan thariq salafis saleh, jalannya para salafus saleh. La na'buduhu bil bid'ah, kita tidak beribadah kepadanya dengan bid'ah. Dari sini kita mengetahui jemaah, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan perkara-perkara bid'ah, berarti ibadahnya tidak diterima, tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Karena orang yang beribadah dengan perkara-perkara bid'ah berarti dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak perintahkan kepada kita, yang Allah tidak syariatkan kepada kita. Nah, ketika seorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, maka bagaimana kemudian hal tersebut akan menjadi sebab ibadahnya diterima, dan bagaimanapun Allah akan mendekat kepadanya, tidak akan mungkin. Sementara kita tahu bid'ah itu sesuatu yang Allah benci di dalam agamanya, sesuatu yang Allah benci. Dan bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin dengan sesuatu yang dia benci? Manusia saja ketika kita berusaha untuk mendekati dia tetapi dengan perkara-perkara yang tidak dia senangi, pertanyaan saya, kira-kira itu menjadikan antum semakin dekat atau semakin dibenci sama dia? Tentu semakin dibenci, karena dia tidak senang perkara tersebut. Tapi justru antum menggunakan perkara itu untuk mendekati dia. Yang ada simpati hilang, ya, dia pun tidak suka kepada kita. Yang ada dia membenci kita. Manusia saja tidak senang didekati dengan perkara yang tidak dia senangi, maka bagaimana dengan Allah? Kita mendekatkan diri kita kepada Allah, berusaha untuk kita merayu Allah, tetapi kita merayu Allah dengan sesuatu yang, ya, sesuatu dengan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini sungguh sangat aneh. Sekarang bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kita dengan penghuni kubur yang sudah meninggal, sementara di dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang kita untuk meminta, berdoa, atau sekedar menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah katakan tentang mereka, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, maksudnya berdoa kepada mereka itu kalian jadikan mereka sebagai perantara untuk menyampaikan doa-doa kalian kepada Allah. Allah katakan la yasma'u du'aakum, mereka tidak dengar doa kalian. Lalu Allah beri permisalan, walau sami'u, kalaupun mereka dengar, mastajabu lakum, mereka pun tidak bisa menjawab, oke, saya akan sampaikan. Antum pernah dengar? Antum doa sama penghuni kubur, ya wali fulan, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah Ta'ala, saya ingin begini. Pernah nggak penghuni kubur tuh bilang, siap, 86, aman, gitu kan? Nggak pernah. Antum tidak akan pernah dapati dia ngomong seperti itu tuh. Pernah tidak? Tapi apa yang terjadi di situ? Antum meyakini kalau mereka itu pasti bisa mendengar karena mereka memiliki karomah, mereka para wali. Ya ikhwan, sering kita ulangi hal ini. Kalau memang orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar orang mati dan bisa menyampaikan hajat, ya,
Pertanyaannya, siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Nabi ataukah para wali? Nabi itu orang yang paling mulia kedudukannya, yang paling tinggi kedudukannya. Harusnya kalau kita ingin menjadikan perantara orang yang sudah meninggal sebagai orang yang akan membawa doa-doa kita kepada Allah, harusnya Nabi. Namun nyatanya para tabi'in, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak melakukan itu. Tidak melakukan hal tersebut. Tidak meminta Nabi untuk menyampaikan apa yang menjadi hajat mereka kepada Allah. Apakah kita ingin mengatakan bahwasanya Nabi nggak bisa, berarti para wali yang bisa? Berarti antum ingin mengatakan kedudukan para wali lebih tinggi daripada Nabi? Bukankah ini satu keyakinan yang kufur kepada Allah? Tentu ini keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Dan ini yang terjadi. Kita dapati di tengah-tengah masyarakat seperti ini yang terjadi. Banyak mereka yang meyakini bahwasanya para wali-wali itu mampu untuk menyampaikan hajatnya. Itu yang diyakini. Sementara Nabi SAW secara nggak langsung mereka katakan, Nabi nggak bisa. Oke lah. Banyak orang bilang, lo dari mana? Ya, Ustadz bisa menyimpulkan demikian. Sederhana perbandingannya. Para sahabat pun dia punya hajat. Para sahabat itu mereka juga punya keinginan yang ingin disampaikan kepada Allah. Kenapa kemudian mereka tidak datang kepada Nabi untuk meminta kepada Nabi agar disampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah? Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan demikian. Antum cari riwayat, tidak ada disebutkan riwayat demikian. Lantas datang orang-orang setelahnya melakukan hal tersebut, melakukan hal tersebut sehingga kemudian menjadikan hal itu sebagai hal yang luar biasa. Itulah awal mula kesyirikan yang terjadi. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari perkara-perkara yang demikian. Itu termasuk perkara bid'ah dan membawa kepada perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya yaitu Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cara untuk berjumpa dengan Allah. Kata Allah, falyamal amalan salihah. Yang pertama, beramalah dengan amalan saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan tentang falyamal amalan saleh ay al-muwafiq li syar'illah wajibun wa mustahab, yaitu satu amalan yang sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Itulah amal saleh. Kemudian kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak berbuat syirik di dalam ibadah yang dia lakukan kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Nah, dari ayat ini diambil dua syarat diterimanya ibadah itu. Yang pertama adalah falyamal amalan salihah, melakukan satu amalan yang saleh, itulah ittiba. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Dua syarat yang mungkin sering antum sudah dengar ketika pembahasan masalah syarat diterimanya ibadah dalam kitab-kitab akidah. Ya. Kemudian, faqad amarallahu fi hadhil ayah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an yakunal amalu salihah, agar amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang saleh. Apa maksudnya? Ai muwafiqan lis sunnah, yaitu dengan kita mengikuti sunnah. Summa amara an yukhlisahu sahibuhu lillah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada pelaku amalan tersebut, ketika dia beramal, beramallah karena Allah. Niat. Maka coba lihat dalam ibadah kayak kemarin, ibadah kurban yang kita lakukan. Apa kata Allah tentang ibadah kurban itu? Allah katakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging yang kalian persembahkan, darah yang kalian alirkan dari hewan-hewan kurban yang kalian sembelih tidak akan sampai kepada Allah. Terus apa yang sampai kepada Allah dari hewan kurban tersebut? Akan tetapi yang naik untuk bertemu dengan Allah adalah at-taqwa minkum. Itu ketakwaan kalian. Apa maksudnya ketakwaan kalian dalam ayat tersebut? Para ulama mengatakan yang pertama, itulah kurban yang dibangun di atas keikhlasan. Lillahi ta'ala dia berkurban. Semata-mata benar-benar dia ingin bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada dia harta, telah memberikan kepada dia kelebihan rizki, sehingga wujud bersyukur dari harta yang dia miliki, dia belilah hewan kurban tersebut. Sedangkan yang kedua, dia berkurban mengikuti sunnah Nabi. Apa maksudnya berkurban mengikuti sunnah Nabi? Pertama dari pemilihan hewannya. Dia pilih hewan yang disyariatkan. Dia tidak bisa sapi, maka dia pilih domba atau kambing. Dia pilih berdasarkan usianya. Kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing minimal 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan. Dia pilih sesuai dengan usianya. Demikian pula dia perhatikan bagaimana niatnya. Lalu dia perhatikan apa yang berkaitan dengan yang ingin berkurban. Dia tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya. Dia memperhatikan masalah bagaimana cara dia menyembelih. Termasuk pelaksanaan menyembelih dan ketika waktu menyembelihnya diperhatikan. Karena di antara bentuk seorang jauh dari sunnah dalam masalah kurban itu, mana contohnya? Sebagian panitia beralasan karena kurbannya terlalu banyak akhirnya disembelih sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, kita katakan semua kurban yang dilaksanakan sebelum khotib turun dari atas mimbar, dia tidak dikatakan sebagai kurban, tapi dikatakan hanya sesembelihan biasa. Karena tidak memenuhi syarat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika turun dari mimbar, apa yang Nabi lakukan? Nabi mengatakan, "Dohu, menyembelilah, sembelilah hewan kurban kalian." Itu Nabi ucapkan ketika Nabi hendak turun dari mimbar. Lebih banyak kita dapat. Alasannya bermacam-macam. Alasannya karena ingin menjadikan itu sebagai makanan panitia. Anda khianat dengan amanah yang dititipkan kepada kita. Banyaknya seperti itu. Khianat. Termasuk masalah bagian-bagian dari kurban tersebut. Ada yang berinisiatif, Ustaz, gimana kalau kulitnya kita jual, lalu nanti uangnya kita masukkan ke kas masjid? Maka Anda sampaikan, hatta kotorannya boleh antum jual meskipun niatnya untuk antum masukkan ke dalam kas masjid. Karena tidak boleh satu bagian pun itu dijual dari hewan kurban tersebut. Dalam masalah ini banyak yang tidak mengikuti sunnah. Banyak di antara kita tidak mengikuti sunnah.
Jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari sunnah Nabi SAW. Tadi yang kita sangat sayangkan ketika disampaikan kepada mereka seperti ini, dijelaskan kepada mereka, mereka mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. La haula wala quwwata illa billah. Kasihan. Akhirnya orang-orang yang awam, yang tidak mengerti tentang tata cara berkurban yang baik, dikhianati oleh pelaku-pelaku yang seperti ini. Subhanallah. Kalau ini terjadi, saya katakan tanggung jawab. Di hari kiamat kalau dia dituntut, maka dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kemudian dikatakan di sini, wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsiri. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 110. Apa kata beliau? Wa hadani ruknanal amal, ruknal amali al-mutaqabbal. Inilah dua perkara yang menjadi rukun amalan itu diterima. La budda an yakuna khalisan lillahi, sawaban ala syariati rasulih. Yang pertama, niat kita harus ikhlas karena Allah. Sedangkan yang kedua, harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh oleh Nabi SAW. Makanya kita kalau ngomong sunnah itu, pahami dulu. Jangan asal asbun, komentar di media sosial. Ya, sunnah itu kan tidak wajib. Benar kalau antum bilang sunnah itu tidak wajib kalau dari sisi hukum fikih. Tapi kan bukan itu yang diinginkan dari kata sunnah itu. Sunnah itu adalah satu hal yang mencakup seluruh perjalanan kehidupan Nabi, baik masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, bahkan dalam masalah etika. Kita harus mencontoh Nabi SAW. Itulah yang disebut dengan sunnah. Menyerang dakwah salafiyah dengan mengatakan dikit-dikit sunnah, lalu membantah dengan sunnah itu kan tidak wajib, menunjukkan kejahilan kita. Anda sedang mempertontonkan kejahilan di muka umum. Pahami dulu apa itu sunnah, baru kita boleh untuk berbicara. Banyak kasihan saya lihat para jamaah kaum muslimin, mereka dengan gampangnya berkomentar, tapi tidak tahu dampak buruk dari semua itu. Paling tidak menampakkan kejahilan dia terhadap urusan agama. Baca kitab para ulama apa itu sunnah. Sering kita dapati sebagian besar kaum muslimin ngomong gini, itu salafi wahabi itu. Ya, kurang baca kitab para ulama. Maka kita katakan, justru Anda tidak memahami sunnah, menunjukkan literasi Anda sebagai seorang kaum muslimin tidak pernah membaca bagaimana kitab-kitab para ulama menjelaskan tentang apa itu sunnah. Subhanallah. Kasihan. Inilah kejahilan yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya beragama itu jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi belajarlah dengan benar. Kita benar-benar mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari tentang bagaimana perjalanan kehidupan Nabi dalam masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Baik. Kemudian kata penulis, wa mimma taqaddama, dan dari apa yang sudah kita sebutkan barusan, kata Syekh, yatabayyanu, maka jelas bagi kita, annahu, bahwasanya, la budda li sihhati ayyi amalin, benarnya satu amalan, nuridu an nataqarraba bihi ila Allah,
yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah min syartain, harus terpenuhi padanya syartaini asasiyaini, dibangun di atas dua syarat yang menjadi pokok syarat ibadah itu diterima. Harus, namanya harus itu berarti tidak boleh tidak, mau tidak mau. Dua syarat ini harus ada dalam ibadah yang kita lakukan dalam segala hal. Wala budda min wujudihima mujtama'ain, dan keduanya harus berada secara bersama-sama, nggak boleh hanya salah satu. Ketika antum melakukan amalan satu ibadah, dua-duanya itu harus sudah ada, nggak boleh hanya salah satu, nggak boleh salah satu. Wala yanfakku ahaduhuma anil akhar, tidak boleh satu dengan yang lain itu berpisah. Misalkan antum sholat maghrib mengikuti sunnah tapi enggak ikhlas, anak enggak ikhlas tapi mengikuti sunnah, tidak diterima. Nanti giliran sholat isyanya anak ikhlas sudah tapi tidak mengikuti sunnah, tidak boleh. Dua-duanya harus disandingkan, berjalan bersama-sama. Tidak boleh kita memilih salah satu, hanya melakukan salah satunya, enggak boleh. Harus kedua-duanya. Sebelum kita melakukan ibadah, niatnya untuk apa? Itu yang pertama. Nah, ketika kita melakukan ibadah tersebut, mengikuti metodenya siapa? Harus jelas. Jelas, nggak boleh samar-samar. Tak boleh tidak jelas metode siapa yang kita ikuti. Nah, kalau ditanya metode siapa, jawabannya jelas. Metodenya Nabi SAW dan para sahabatnya sudah jelas. Nggak perlu cari metode yang lain. Karena tidak ada metode yang lebih benar dan lebih lurus daripada metodenya Nabi dan para sahabat. Ini sudah jelas. Metodenya para salafus saleh. Bukan metode si fulan, bukan metode si allan, tapi metodenya Nabi SAW. Bagaimana Nabi mencontohkan agama ini kepada kita dan para sahabatnya. Itulah sunnah yang kita ikuti. Metode yang kita ikuti di dalam kita beragama. Adapun kalau ditanya terkait dengan madhab, madhab itu diperbolehkan untuk kita mengikutinya. Untuk memilih salah satu madhab silakan. Secara hukum dia boleh-boleh saja bermadhab, mau bermadhab Syafi'i, Hambali silakan. Tapi tetap yang paling utama kita beribadah mengikuti bagaimana keterangan dalil yang datang kepada kita baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Karena pada pertemuan bulan yang lalu saya sudah sampaikan kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua sebab. Mereka dikatakan ahlus sunnah karena ketika mereka beribadah mereka mengikuti sunnah yang sahihah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dari sunnah-sunnah beliau. Makanya mereka dikatakan ahlus sunnah. Adapun wal jamaah, kenapa mereka dikatakan al jamaah? Karena mereka mengikuti ijma, mengikuti pendapat ijma dari kalangan para ulama. Bukan yang menyelisih ijma, tetapi yang mengikuti ijma. Konsensus para ulama itu yang diikuti. Ya. Karena banyak di antara kita ketika apa yang kita inginkan menyelisih ijma, maka kita akan meninggalkan ijma itu. Ini kurang tepat. Ini bukan metode beragama yang baik. Ya. Jadi kedua perkara ini harus berjalan bersama-sama, tidak boleh salah satunya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar pada ayat yang kedua. Apa kata Allah? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata mengikhlaskan seluruh amal ibadah itu kepadanya. Nah, ayat ini berbicara tentang ikhlas. Perintah untuk ikhlas.
Allah memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam kita beramal. Wa qala fil hadisil qudsi, dan disebutkan di dalam hadis qudsi, alladzi yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan dari Rabbnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ana agna syuraka anisyirki, aku tidak butuh yang namanya sekutu. Aku tidak butuh yang namanya sekutu. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, maka barang siapa yang melakukan satu amalan, lalu dalam amalan tersebut dia menjadikan bagiku adanya partner, adanya tandingan, ada seruan-seruan yang lain kepada selain Allah, aku akan tinggalkan dia, yaitu tinggalkan amalnya, wasyirkahu, dan siapapun yang dijadikan sebagai sekutu bagiku, aku akan tinggalkan. Allah tidak butuh kepada amalan seperti itu. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada beliau, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seorang yang ingin pergi jihad, di satu sisi dia ingin mendapatkan pahala, di sisi yang lain dia ingin mendapatkan az-zikir. Az-zikir itu dia ingin disebut-sebut nanti namanya sebagai seorang pahlawan. Maka Nabi SAW mengatakan, la syai'alah, tidak akan ada yang dia dapatkan dari kedua hal tersebut. Ya, jadi dia tidak dapat apa-apa. Wala dapat pahala, wala dapat penyebutan, wala dapat pengagungan, wala disebut-sebut namanya. Diulang lagi sama orang ini sampai 3 kali. Langsung Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu amalan min ahadikum illa khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan yang kecuali amalan tersebut dilakukan dengan keikhlasan semata-mata hanya mengharapkan wajahnya. Artinya tidak boleh dicampur adukan niat itu. Mau niatnya apapun tidak boleh, tetapi niatnya harus semata-mata karena Allah Ta'ala. Lurus, semata-mata karena Allah. Ya, jadi nggak boleh kemudian nanti kan dikit nggak apa-apa Ustadz. Ya dikit itu nggak boleh. Kalau dikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Dikit aja nggak boleh. Ya. Oh enggak Ustadz, 1%, mau 0,0000001%, nggak boleh. Harus 100% pure, ibadah itu semata-mata karena Allah. Tidak boleh, oh saya ikhlas 99,9, nggak boleh itu. Ikhlas harus 100%. Ya enggak boleh. Ada sedikit bagian dari apa yang kita lakukan, satu amalan kita berikan kepada selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak boleh. Hukumnya terlarang, hukumnya haram. Ya, haram, sia-sia. Ya, sia-sia amal ibadah yang kita kerjakan. Baik. Kemudian fal ikhlas la yata'atta ma'asyirk, maka keikhlasan itu tidak akan pernah bersatu dengan yang namanya kesyirikan. Ya, tidak akan pernah bersatu dengan yang namanya kesyirikan. Ya. Awir riya atau riya, pamer, ingin dilihat, kan banyak tuh. Ada orang beramal karena ingin dilihat, karena ingin pamer. Ya, banyak yang seperti itu. Au iradatil insan bi amalihi dunya. Yang lebih parah, dari amal ibadah yang dia kerjakan itu dia berharap dunia. Dia berharap dunia. Ada yang seperti ini. Dia mencari kedudukan di tengah masyarakat, dia mencari popularitas di tengah masyarakat, itu bagian daripada mengharap dunia. Bahkan dia mengharapkan harta dari ibadah yang dia lakukan tersebut. Ada yang seperti itu. Ya.
sia-sia, kasihan. Ya. Mana contohnya orang yang melakukan satu amalan karena mengharap dunia, seperti orang yang membaca Quran, ya, orang yang diberikan kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, tapi dia menggunakan kemampuan tersebut supaya nanti dia bisa diundang untuk satu acara, yang mana di dalam acara tersebut dia berharap untuk diberikan bayaran. Atau mungkin seorang ustadz yang ketika dia itu diberikan ilmu, lalu dengan ilmu tersebut justru dia mencari kehidupan dunia. Oh, anak nggak mau ceramah di sana kalau anak tidak diberikan sekian-sekian. Pakai manajemen. Sudah gitu masang apa namanya, tata tertib. Itu hal yang lumrah jamaah. Banyak yang kita dapati demikian. Maka saya katakan ya, banyak orang-orang yang menuduh Salafi Wahabi 20 juta per bulan dapat bantuan dari Timur Tengah. Anak kalau dikasih, alhamdulillah jamaah, seneng anak. Nyatanya nggak ada. Ya, wala dapat apa-apa. Periksa kita punya rekening ada atau tidak? Tidak ada. Coba yang dituduh-tuduh itu, mana kemudian? Buktikan. Ada atau tidak? Tidak ada. Kalaupun ada, misalkan dia mengatakan, ada Ustadz, itu kan yang menjadi dai-dai dari kedutaan Saudi, kan ada dai-dai yang dipilih. Ya. Dai-dai yang dipilih untuk menjadi dai kedutaan Saudi, kita katakan taib. Ya. Kalaupun mereka itu mendapatkan demikian, itu hal yang lumrah. Saudi sudah biasa seperti itu. Karena memang mereka ditunjuk untuk menyampaikan agama Islam, kebenaran kepada kaum muslimin. Tetapi nominal yang disebut tidak seperti apa yang antum sebutkan. Ini tuduhan fitnah, tuduhan keji seperti ini. Buktinya banyak juga kok, tidak semua kok. Ada juga sebagian ustaz-ustaz kita yang, mohon maaf ini, dalam tanda kutip urusan-urusan dunia mereka, kehidupan mereka, tempat tinggal mereka. Masih banyak kok tempat-tempat tinggal mereka yang ada yang mungkin masih tempat tinggalnya kurang layak segala macam. Jadi tuduh hal-hal demikian. Itu tuduhan yang keji, fitnah seperti ini. Jadi keikhlasan tidak akan datang bersamaan dengan hal-hal yang demikian. Riya, syirik, atau seorang dari amalannya tersebut berharap dunia. Wala budda an yakuna al-amilu qad qasada bi amalihi wajha Allah wahdah. Tetapi seorang yang beramal dengan satu amalan, dia harus meniatkan seluruh amal ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah semata. Ini perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Maka belajarlah untuk ikhlas. Maka sangat rugi orang-orang yang ketika dia beramal, dia tidak pernah memurnikan niatnya, memurnikan hatinya semata-mata karena Allah Ta'ala. Hada binisbati lima yata'allaqu bisyartil awal. Nah, ini penjelasan tentang syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Sekarang kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa itu ikhlas? Ya, apa makna dari keikhlasan itu? Ikhlas itu kan banyak pengertiannya, jangan. Atau kalau lihat buku-buku para ulama, atau akan dapati banyak sekali makna dari keikhlasan itu sendiri. Nah, di antara makna keikhlasan itu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim,
Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim dalam salah satu bukunya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah antakuna niyatuka fi hadzal amali lillah la turidu biha ghairallah la riya'an wala sum'atan wala rif'atan wala tazallufan inda ahadin wala tataqarrabu minan nasi madahan wala takhsha minhum qadha. Ikhlas itu engkau jadikan niat di dalam engkau beramal semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan selainnya, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada yang namanya engkau dengan amal tersebut ingin mendekatkan dirimu kepada seseorang, atau dengan amalan tersebut karena engkau takut dari orang tersebut celaan. Bukan itu. Ada orang takut dicela, akhirnya setiap amal ibadahnya dia berusaha untuk perfect gitu loh di hadapan manusia. Bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Baca Quran pingin kelihatan bagus, tapi di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Salatnya pingin terlihat indah, tapi di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Karena dia takut dicela sama manusia. Ada orang kenapa dia puasa? Ya karena takut dibilang, kok kamu sudah ngaji tapi nggak puasa. Padahal itu sekedar kan kita diberikan pilihan untuk menjalankan puasa sunnah. Tapi banyak orang yang akhirnya karena dia puasa itu karena dia takut untuk dicela demikian. Mosok wis ngaji kemudian dia tidak berpuasa. Padahal kan sebenarnya ada amalan yang lain yang mungkin dia ingin merutinkan dirinya bukan dengan ibadah puasa, tapi dengan amalan yang lain. Kan banyak hal yang demikian. Cuma karena dia takut dicela, akhirnya dia melakukan puasa tersebut karena itu tadi. Nah, orang ikhlas itu dia benar-benar meluruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat orang yang ketika mengambil mikot atau mengambil ihram ketika mikot itu, untuk dia memulai ihram itu, apa kata mereka? Jamaah haji atau umrah. Setelah dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau umratan, mereka menambahkan dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan la riya'an wala sum'ata fi. Aku penuhi panggilanmu untuk berhaji, yang mana dalam haji ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah, la riya'an wala sum'atan fiha, yang mana tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalam. Kan itu yang kita ucapkan supaya benar-benar kita berusaha untuk menjaga hati ketika beribadah. Namun apa yang terjadi? Banyak orang-orang padahal dia sudah mengambil mikot dengan mengatakan demikian, namun tetap dia itu memberikan ibadah yang dilakukan untuk manusia hanya sekedar ingin dipuji. Benar, hanya sekedar ingin dipuji itu sudah berbahaya, apalagi niat yang lainnya. Subhanallah. Ya. Makanya keikhlasan itu berat. Keikhlasan itu berat. Perlu untuk kita belajar ikhlas, berdoa kepada Allah. Oleh karenanya Umar bin Khattab, beliau pernah mengajarkan doa. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'al amali kullahu shaliha wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'. Ya Allah, jadikanlah seluruh amal ibadahku amal yang saleh, dan jadikanlah amal ibadah itu semata-mata hanya mengharapkan wajahmu, dan jangan jadikan dari amal tersebut ada bagian sedikit pun untuk manusia. Ini Umar ngomong seperti ini, minta sama Allah agar diberikan keikhlasan kepada Allah. Terus kita secara keimanan jauh dari Umar, secara rasa takut jauh dari Umar, secara zuhud jauh dari Umar, tapi lupa berdoa dengan doa keikhlasan. Ini menunjukkan kita ini lalai kepada Allah Ta'ala. Ya, minta keikhlasan, karena ini cara untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya. Saya tambah dikit. Wa amma syartus tsani, adapun syarat yang kedua,
Famakna, adapun maknanya, an yakunal amalu alladhina taqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima syara'ahu Allah fi kitabi aw sannahu rasuluhu fi sunanihi, yaitu kita melakukan satu amalan yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan dan yang telah disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disyariatkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasul. Bukan yang buat-buat sendiri. Dan sunnah Nabi SAW itu sederhana. Berbeda dengan perkara-perkara bid'ah, yang kecenderungan perkara bid'ah itu kita melakukannya dengan capek, lelah. Sunnah Nabi itu sederhana. Makanya benar kata Abdullah bin Mas'ud itu, al-iktisad fis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Ada orang dia bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah, itu tidak lebih baik daripada orang yang biasa-biasa dalam mengerjakan ibadah sunnah. Karena memang ibadah sunnah itu biasa-biasa aja gitu loh. Kita melakukannya itu dengan penuh kemudahan. Ya, banyak kemudahan yang kita dapat dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam masalah kematian, dalam masalah kelahiran, dalam masalah hamil. Istri mulai hamil, kita berdoa agar Allah menjaga bayi tersebut sampai istri kita melahirkan. Itu sunnahnya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Istrinya disuruh banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ibadah. Itu toh. Bandingkan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Belum nanti acara 7 bulanan, belum acara berapa bulanan. Bahkan ada khurafat, kalau anaknya perempuan pingin cantik, bacalah surat Maryam. Kalau pingin ganteng, bacalah surat Yusuf. Apa korelasi antara kegantengan anak laki-laki dengan surat Yusuf dan kecantikan anak perempuan dengan surat Maryam? Kalau memang secara genetik, ya orang tuanya nggak ganteng dan cantik. Antum pingin dapat anak cantik dan ganteng, sementara mohon maaf, antum pas-pasan orangnya. Ya. Ibarat kata jamaah, namanya pohon mangga madu, nggak mungkin dia melahirkan atau dia akan membuahkan harum manis. Ada ceritanya mangga madu, di pohon mangga madu tiba-tiba keluarnya harum manis. Pakai logika dong. Kecuali kalau antum beli dari toko buah antum taruh di situ, iya benar. Ada ceritanya. Antum tanamnya pohon juwet, atau kalau kata orang itu kurma apa? Kurma Jawa. Terus ya berbuah, tiba-tiba keluarnya rutop. Lah, ya nggak mungkin. Dari mana untuk dapatkan kayak gitu? Ya mustahil. Ya. Namanya apa ya bahasanya itu? Ya toh, bibit unggul itu akan lahir dari induk yang kan begitu dia. Apa kaitannya dengan bacaan itu membaca surat Maryam? Supaya anak antum cantik, tidak ada kaitannya. Sudah gitu 7 bulan dengan alasan, oh kalau tidak 7 bulan itu nanti anaknya akan lahir sungsang lah bahasanya, nanti akan lahir sumbing lah, mungkin segala macam. Ya akan begini. Ketepaan, anaknya nggak mau 7 bulanan. Taunya dokter bilang, anaknya itu terlilit tali pusat maka harus dioperasi, kata, disesar katanya. Langsung orang tuanya bilang, nah makanya dengar kata wong tua katanya. Ya takdirnya sudah seperti itu kok. Mau gimana lagi? Usaha sudah dilakukan, istri banyak gerak, ikut ini, ikut itu supaya proses kelahirannya itu lancar. Tapi kalau sudah takdirnya seperti itu, ya, tidak ada kaitannya dengan 7 bulanan.
Ini kaitannya nanti kemudian lahiran, ari-arinya dikasih lampu dengan alasan biar ari-arinya itu dapat cahaya dan muka anaknya bercahaya. Apa kaitannya ini ari-ari antum kasih lampu sama muka cahaya anak antum? Sunnah Nabi itu sederhana. Lahiran 7 hari akikoh, 14 hari akikoh, 21 hari akikoh. Nggak bisa, sudah tunggu. Antum cari kapan antum mampu. Antum tahnik, antum papai kurma, antum kasih ke bayi tersebut. Selesai urusan, kasih nama sudah. Boleh kasih nama dulu sebelum akikoh, boleh. Ya. Boleh. Apalagi kalau antum lahiran di rumah sakit, hari itu ada 10 anak yang lahir. Kalau antum udah kasih nama, terus ini anak sopo, nah, tidak masalah. Itu diantara sebab kata para ulama diperbolehkan memberikan nama dulu sebelum akikoh. Karena kalau secara konteks hadis, bahwasanya Nabi menyuruh kita untuk apa? Sembelihkanlah kepada anak itu kambing 1 bagi laki-laki, bagi perempuan, kambing 2 bagi laki-laki. Setelah itu semi, berikan nama, kemudian potong rambut. Itu sunnahnya begitu. Nama itu diberikan pada saat kita memotong kambingnya. Tapi karena ada alasan syar'i, itu 10 anak, kalau antum udah kasih nama, ini bingung, ini anak saya yang mana? Kan bingung semua. Maka diperbolehkan untuk diberikan nama. Boleh berikan nama dulu, tidak masalah. Sudah bekas lahir ari-ari, dia apa dibuang sudah, ditanam biar tidak busuk baunya. Orang-orang kesehatan, orang-orang rumah sakit itu tahu kok cara memperlakukannya. Sudah ngerti. Kadang dipakaikan gentong itu kan nanti ditanam biar tidak keluar bau. Itu biasa demikian. Belum A, B, C, D, kasihan. Banyak hal. Sunnah Nabi itu sederhana. Namun itulah. Karena kita tidak pernah belajar tentang sunnah Nabi SAW, akhirnya hal-hal yang kita lakukan itu sangat berat sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga, kata Nabi SAW, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Apa yang sudah ditetapkan oleh syariat sejak turunnya ayat ini menunjukkan agama Islam sudah sempurna dan tidak perlu lagi untuk diotak-atik. Tugas kita adalah sudah ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan apa yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menambah dan mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan berbagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.